Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, kembali lagi di Lipcast, Library Podcast, ruang diskusi ringan seputar dunia perpustakaan dalam segmen Ngobrol Budaya bareng Rektor. Library Umpul, stay young and creative. Di episode kali ini, kita akan berbicara topik yang sangat lekat dengan masyarakat Ponorogo dan bahkan bisa dikatakan sebagai identitas masyarakat Ponorogo, yaitu reog dan dialog dari panggung ke ruang intelektual. Dan hari ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat luar biasa dan sangat istimewa. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Dr. Ridho Kurnianto MAG, yang juga dikenal memiliki perhatian besar terhadap pelestarian budaya reog. Assalamualaikum Bapak Ridho, terima kasih sudah hadir di Lipcast. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Yola? Alhamdulillah sehat Bapak. Sobat Literasi, sebagai pembuka, belum afdol kalau kita belum lebih kenalan lebih dekat dulu dengan Pak Ridho ini. Mungkin bisa diceritakan Bapak, ini bagaimana ceritanya jenengan itu mulai tertarik terhadap budaya reog. Kemudian keterlibatan awalnya ini dalam bentuk apa sih? Oke. Terima kasih Mbak Yola. Bismillah, alhamdulillah wa ba'd. Jadi tahun 1997 itu adalah satu momen penting bagi saya khususnya sebagai dosen baru di sini, dan juga waktu itu semua dosen muda itu diwajibkan untuk menulis satu proposal yang diusulkan ke Ristek Dikti Jakarta terkait dengan bidang keilmuan dalam spektrum penelitian. Ya, dan waktu itu saya memang sudah sejak awal tertarik untuk meneliti seni reog Ponorogo dalam perspektif kependidikan Islam. Karena saya memang dari Fakultas Agama Islam. Dan waktu itu sekitar berapa ya, 40 lebih proposal, ternyata yang diterima cuma satu. Dan waktu itu proposalnya adalah milik saya. Dan substansi proposal itu, saya ingin mengkaji lebih dalam terkait dengan seni reog Ponorogo, kaitannya dengan keagamaan Konco Reog. Ya, kalau tidak salah waktu itu judulnya pengaruh atau dampak kesenian reog Ponorogo terhadap jiwa keagamaan Konco Reog. Dan ini awal dari saya untuk mencoba mengintegrasikan bidang ilmu saya di pendidikan Islam dengan seni reog Ponorogo yang memang sudah mendunia waktu itu, ya, sekalipun belum diajukan sebagai warisan budaya tak benda dunia. Ya. Nah, itu setelah itu kemudian penelitian saya setiap tahun sampai sekarang itu terkait dengan seni reog Ponorogo, mulai dari jiwa keagamaannya, kemudian nilai-nilai dari seni reog Ponorogo, sampai ke hal-hal lain yang terkait dengan karakter. Dan juga di situ juga sempat saya teliti kaitannya dengan masalah konservasi alam gitu ya. Itu setiap tahun dari Ristek Dikti maupun dari Kemenak Republik Indonesia. Gitu, Mbak Yola. Jadi titik awalnya untuk berupaya untuk melestarikan budaya reog itu mulai dari menulis ya Bapak? Menulis. Dan kemudian untuk fokusnya pelestariannya itu di dalam bentuk perspektif agama, betul Bapaknya. Ini jadi menulis menjadi titik awalnya Bapak Ridho ini untuk tertarik dan juga berupaya untuk melestarikan budaya reog. Oke. Selanjutnya nih Bapak, kalau tadi saya mendengar bahwa dari awal sebelum mulai menulis jenengan memiliki ketertarikan sendiri. Nah, ini sebelum ada tuntutan menulis sudah tertarik nih. Nah, ini apakah ada makna khusus Bapak? Sebenarnya begini, jadi reog itu yang paling saya lihat adalah perangkat pokok
atau perangkat utama, yakni di dadak meraknya itu. Dadak meraknya. Ada caplokan yang dari kepala macan. Kemudian ada rengkek yang dadak merak dari bahan bulu merak. Nah, macan dan atau harimau dan burung merak ini di dalam kajian animisme dinamisme atau kepercayaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa dan Ponorogo terkhusus, ini menjadi satu binatang mistik yang penting bagi masyarakat Ponorogo, di mana ada yoni. Ya, yoni itu semacam ruh atau roh ya dalam bahasa kepercayaan Jawa, itu yang bisa dipergunakan dan dipercayai sebagai penyandar kehidupan. Ya, jadi macan dan merak itu menjadi simbol bagi masyarakat Jawa, khususnya yang berlatar animisme dinamisme itu sebagai simbol kehidupan. Yang macan itu simbol keberanian ya atau kepemimpinan. Kemudian yang merak itu adalah simbol keindahan atau kalau dalam bahasa agama itu adalah akhlak atau adab gitu ya. Jadi ini yang kemudian menjadikan saya mencoba untuk mengintegrasikan bagaimana perangkat reog ini menjadi sumber dari implementasi akhlakul karimah atau nilai-nilai luhur di masyarakat, terutama di dunia sekolah atau khususnya di dunia perguruan tinggi ya, sekalipun ini belum ada kajian yang cukup banyak waktu itu, tapi hasil interaksi dan pertemuan saya ke warok-warok Ponorogo, ke tokoh-tokoh sepuh ya, pendiri reog Ponorogo itu seperti Mbah Islam Iskandar, kemudian ada Mbah Budi Ngebel, ada Mbah Sindu Diningrat, ada Mbah Wo Kucing ya atau Ki Kasni Gunopati, ada Mbah Wari Sudiro dan dan lain sebagainya, yang memang beliau-beliau ini sepakat bahwa macan dan merak itu menjadi ikon ya, ikon pokok yang menjadi jati diri masyarakat Ponorogo. Meraknya tadi adalah keindahan, macannya adalah keberanian. Gitu. Jadi makna khususnya ini dari makna dari elemen reog Ponorogo itu sendiri, gitu ya teman-teman ya. Jadi maknanya adalah ya berkaitan dengan kehidupan dan juga karakter. Ini berkaitan juga. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bapak, apakah dari lingkungan Bapak Ridho sendiri ini sangat-sangat dekat dengan reog Ponorogo atau? Kalau di kampung itu dulu kan hampir semua kampung itu Mbak memiliki minimal satu unit reog Ponorogo. Nah, sehingga setiap ada latihan atau pentas di kampung, saya selalu tertarik untuk melihat itu, termasuk kalau ada event-event hajatan, ada event-event di kecamatan, itu pasti saya melihat itu sejak kecil. Jadi ketertarikannya terbentuk dari kecil dan juga dari lingkungan. Iya, dan saya kira seperti itulah masyarakat Ponorogo. Kenapa mereka cinta seni reog? Karena sejak kecil, sejak dilahirkan, kemudian bisa berinteraksi dengan masyarakat, yang dilihat itu adalah seni reog Ponorogo sebagai hiburan utama, ya pertunjukan yang paling sering dipentaskan di kampung-kampung. Itu juga berlaku untuk saya sejak kecil. Nah gitu Pak ya teman-teman ya. Jadi memang karena saya bukan asli warga Ponorogo Bapak, jadi saya tidak tahu kalau semisal ternyata di setiap daerah, setiap desa itu ada unitnya. Nah itu diwajibkan dari pemerintah juga nggak Bapak? Tidak juga sebenarnya, tetapi secara naluri ya atau secara otomatis masyarakat Ponorogo itu mencintai reog ya sejak awal, karena itu warisan dari nenek moyang. Walaupun gitu. Ya mereka sebenarnya
ya cuma mensikapi kemudian mementaskan reog itu sepertinya hanya dari sisi hiburan. Dan sampai saya meneliti tahun 97 itu untuk makna-makna luhurnya itu memang belum tersosialisasi, belum terbumikan ke konco reog Ponorogo. Jadi lebih ke sisi hiburannya. Jadi pementasannya itu lebih ditekankan ke hiburannya, ngoten sih Bapak. Mungkin makna-maknanya hanya bisa disosialisasikan di dunia akademisi dan juga seperti itu. Bapak, selanjutnya ini kalau dari tadi kita sudah berbicara terkait bagaimana makna reog Ponorogo sendiri. Nah, itu kan tadi saya dengar itu Bapak cukup beberapa kali berbicara tentang karakter. Nah bagaimana budaya reog Ponorogo ini dapat membentuk karakter, ataupun mungkin dari kecil jenengan suka nih tertarik dengan reog Ponorogo, kemudian berpengaruh terhadap gaya kepemimpinannya sekarang. Ada pengaruhnya napa mboten nih, Bapak? Jadi makna dari simbol-simbol yang terkait dengan seni reog dan ada di instrumen reog Ponorogo itu baru terbabar setelah saya meneliti. Jadi sebelumnya saya juga tidak tahu macan itu apa, merak itu apa. Jadi barongan atau reog Ponorogo itu ya sebatas yang saya lihat sebagai hiburan masyarakat. Nah, tahun 97 itulah kemudian saya mulai memahami dari para warok ya, dari para tokoh seni reog Ponorogo seperti Mbah Wokucing, Mbah Sindu Diningrat, ya kemudian Mbah Islam Iskandar dan seterusnya tadi, bahwa ternyata ada nilai luhur ya dari simbol-simbol seni reog Ponorogo terutama yang terkait dengan dadak merak. Itu ada macan, dan macan itu ternyata dimaknai oleh semua tokoh reog, tokoh warok itu sebagai jiwa keberanian, ya, jiwa keberanian, jiwa kesatria dari orang yang mengkajinya itu. Jadi macan itu setelah saya juga cari literatur di literasi, itu ternyata hewan yang berburunya itu tidak secara koloni. Beda dengan singa ya. Kalau singa itu selalu koloni, keroyokan. Ya. Tapi kalau macan ini 50-50, itu berani. Dan ini sepertinya menguatkan saya untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan instrumen reog yang namanya macan. Dan itu dari aspek positifnya, keberanian ini yang harus dimiliki oleh seseorang. Dan itu warga masyarakat Ponorogo, karena seni ini sudah menjadi jati diri, ya. Tidak ada artinya kalau simbol-simbol positif itu tidak diambil, tidak dibumikan ke dalam diri. Dan saya pakai yang makna positif keberanian itu untuk menjadi orang, untuk menapaki hidup, walaupun Al-Quran, hadis sudah cukup banyak menopang kehidupan saya. Tetapi di simbol-simbol budaya itu ternyata lebih efektif ya untuk dimasukkan atau dibumikan ke dalam karakter. Nah, kemudian meraknya juga demikian. Merak hijau atau green Java itu ternyata memang unik, Mbak Yola. Dari sisi fisik kelenya maupun dari sisi kelebihan, ya, tidak dimiliki oleh merak jenis yang lain. Dan saya tidak tahu betapa jelinya ya nenek moyang kita dulu memilih instrumen dari merak hijau. Ternyata di kemudian hari saya pelajari itu banyak sekali maziyah atau kelebihan yang dimiliki oleh merak hijau atas merak yang lain. Contohnya bulunya itu ternyata bisa pancawarna. Jadi dilihat dari segala sisi itu 3 dimensi. Kemudian dari sisi yang lain sifat lenturnya bulu merak hijau itu ternyata tidak juga dimiliki oleh bulu merak yang lain. Jadi ini ketika dijadikan sebagai alat dadak merak untuk reognya itu ternyata bisa mengikuti pola angin sehingga lebih simpel, lebih ringan dibanding dengan ketika dadak merak itu
menggunakan bulu merak yang lain gitu. Okay. Dan dari sisi yang lain juga masih banyak, misalnya merak hijau ini ternyata paling sensitif, Mbak, untuk merespon alam. Bencana ya, termasuk kalau ada makhluk gaib atau makhluk astral, kemudian ada tanda-tanda alam yang sifatnya itu gaib, maka merak hijau ini lebih sensitif. Dia akan kluruk ya, atau berbunyi itu kalau merak itu berbunyi keras sekali. Itu di waktu-waktu kira-kira durasi 15 menit itu menjelang maghrib sampai setelah maghrib. Itu paling sensitif. Ya, merak hijau ini merespon semesta, merespon alam. Karena itu Mbak Yola, kalau ada merak hijau atau ada merak yang lain yang lepas, itu jangan diburu, tunggu sampai waktu-waktu menjelang maghrib itu. Karena mata fisiknya itu buta, tidak bisa melihat. Tapi saat itulah maka sisi dari rohnya merak itu atau intuitifnya merak itu akan merespon alam secara maksimal. Dan merak hijau itu paling sensitif ya, dibanding dengan merak-merak yang lain. Ya. Tadi kalau saya mendengar, memang saya pun juga suka melihat pementasan reog, Pak Ridho. Jadi saya tuh kalau melihat reog tuh juga terkesima. Wah, ini kok bisa ya? Maksudnya sebanyak jenisnya merak, ternyata kok yang dibeli yang warna hijau. Itu ternyata memang ada makna khususnya sendiri juga, Pak. Dan ternyata semua dapat dikaitkan dengan karakter, dan memang berkaitan dengan karakter. Iya, kalau kita ngambil sisi positif dari dua instrumen ini, berani, indah, maka itu bisa diterapkan secara khusus memang di dunia kepemimpinan. Ya, walaupun tidak menafikan unsur-unsur yang lain ya, tetapi dari seni reog Ponorogo ini cukup cukup penting untuk disikapi oleh para pemimpin, terutama di Ponorogo. Ya. Aspek keberanian, aspek keindahan itu menjadi pilar. Ya, bahwa berani tanpa indah saya kira juga tidak bagus. Keindahan saja tanpa keberanian juga tidak bagus juga. Jadi kurang lengkap. Karena itu yang saya pakai memang di dalam kehidupan saya. Seluruh aspek kehidupan Mbak Yola, tidak cuma di kepemimpinan. Dan apalagi di kepemimpinan ini saya juga mengambil bagian dari makna luhur dari seni reog Ponorogo itu. Jadi memang semuanya berkaitan, dan ya dari sisi keindahan dan juga keberanian tadi bisa disinkronkan menjadi nantinya akan mampu memunculkan karakter yang lebih baik. Ngoten sih Bapak ya. Ya, benar. Kalau itu tadi kita sudah membahas terkait dari maknanya, setiap elemennya, dan juga bagaimana mempengaruhi karakter pribadinya Bapak Ridho sendiri. Kemudian sekarang coba kita lihat ke dalam perspektif akademik, Bapak. Ya, tadi kan dari mulai menulis sudah dimulai dari akademik. Nah, ini menurut Bapak Ridho, ini bagaimana jenengan itu memandang reog dalam dunia pendidikan? Baik, jadi untuk nilai-nilai luhur seperti keberanian, kemudian keindahan, nanti turun ke bawah itu ada instrumen gamelannya, itu juga syarat dengan makna. Kemudian turun lagi di angle-angle tarinya, itu juga syarat makna, sampai ke instrumennya, Mbak. Ini jenis-jenis instrumen ya, dari pengadaannya, lalu dari sumber-sumbernya, ternyata ini saling terkait, saling mendukung untuk bisa diintegrasikan di dunia akademik. Saya tidak menduga dulu ketika saya awal meneliti reog ini dari sisi pendidikan Islam, ternyata kemudian lebih dalam ke sana. Dari tahun ke tahun saya mulai mengkaitkan dengan aspek-aspek yang lain, ternyata cukup potensial dan strategis untuk dibawa ke dunia persekolahan, termasuk di dunia perguruan tinggi. Ya, jadi dari mulai TK, PAUD bahkan, kemudian SD, MI, MTS, MA,
SMP, ya MTS SMP, MA, SMA sampai perguruan tinggi, ternyata nilai-nilai itu bisa diintegrasikan. Nah, karena sifatnya integratif, maka ini bisa dikaitkan dengan bidang ilmu yang cukup kaya, Mbak. Kalau saya dari Fakultas Agama, jurusannya pendidikan Islam, pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam gitu ya. Nah, ini nilai-nilai itu bisa diintegrasikan misalnya lewat isyarat-isyarat ilmiah dan isyarat-isyarat pendidikan yang dikandung oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, ini kemudian bisa dikait-kaitkan untuk diintegrasi ke dunia pendidikan. Misalnya untuk karakter gotong royong ya, Mbak, yang diisyaratkan atau disimbolisasikan oleh bersatu padunya konco reog ketika latihan maupun ketika pentas, dan selepas pentas sebagai hubungan orang per orang. Ternyata di seni Riok Ponorogo itu syarat dengan praktek gotong royong. Misalnya ketika latihan ya, Mbak. Latihan itu begitu gendang ditabuh, gong ditabuh, masyarakat sekitar datang, datang untuk nimbrung, dan itu ada yang bawa minuman, ya ada yang bawa kopi, ada yang bawa snack, ya ada yang bawa camilan dan seterusnya untuk diberikan kepada konco-konco riok yang tengah latihan itu. Nanti selepas latihan, misalnya kalau ada konco riok yang sakit, ya itu mereka saling berkunjung, ya, dan ada istilah kancing. Kancing itu semacam infak, semacam bantuan ya untuk yang sedang berduka. Apalagi untuk konco yang meninggal, maka kancing ini sangat penting untuk tali silaturahmi itu antar konco reog. Nah, ini di ajaran Islam sendiri itu tidak sekedar penting, tetapi sangat melangit ya. Jadi artinya ini saling berkunjung, gotong royong, itu menjadi nilai silaturahim yang ujung-ujungnya surga Allah gitu ya. Jadi ini saya kira luar biasa ketika kita mampu mengintegrasikan simbol-simbol, makna-makna luhur yang di seni Riok Ponorogo dengan ajaran Islam. Nah, karena saya orang pendidikan agama Islam, bidang ilmu saya adalah pendidikan agama Islam, maka ini bisa saya pergunakan untuk menguatkan ya pendidikan akhlak, pendidikan silaturahmi ke anak-anak. Ya, apalagi kalau ini dikuatkan dengan seni Riok Ponorogo, misalnya ketika saya membina di MI Pasgontor misalnya, waktu itu sebagai implementasi dari riset saya, ini anak-anak ini lewat guru PAS itu, lewat Ustadz Asmi, itu saya memboyong miniatur seni Riok ya, jadi miniatur barongan atau dadak merak, miniatur ganongan, miniatur warok. Nah, ternyata sangat efektif mentransformasikan nilai itu ke anak-anak. Nah, apalagi kalau itu dikemas dalam perspektif kekinian hari ini. Jadi kalau sekarang eranya digitalisasi, ini alangkah efektifnya nilai-nilai karakter itu disampaikan dan dibungkus dalam kemasan digitalisasi. Jadi secara tidak langsung budaya Riok Ponorogo ini juga bertransformasi sesuai mengikuti perkembangan zaman. Benar sekali. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu untuk tertarik ataupun ikut berpartisipasi dalam melestarikan budaya Riok, karena itu memang berkaitan juga dengan karakter kehidupan dan juga
itu akan selalu beriringan dan juga bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Seperti itu. Kita lanjutkan tadi titik awalnya jenengan, itu kan tadi adalah meneliti tentang reog. Betul. Nah, dari tahun 1997 Betul. Nah, sampai detik ini Bapak, apakah masih memiliki potensi untuk selalu dikaji dan menjadi objek penelitian? Sangat-sangat kaya Mbak, untuk dikaji semakin ke dalam, semakin luas. Jadi semakin dikaji kayaknya reog ini semakin melebar. Aspek-aspek yang harus dikaji ulang atau bahkan dikaji pengembangan gitu ya. Jadi misalnya di era Gen Z ya, era Gen Z hari ini, reog ini sangat menarik ya, bagaimana reog ini dipentaskan misalnya di depan teman-teman atau masyarakat Gen Z. Misalnya ya sesuai dengan eranya, reog ini bisa diwarnai atau bisa dinuansai dengan pernik-pernik Gen Z ini. Jadi misalnya sekarang kan sudah masuk WPTP dunia ya Mbak, warisan budaya tak benda dunia. Nah, reog Ponorogo ini akan sangat fleksibel untuk dipentaskan. Yang penting itu tidak menghilangkan pakemnya. Pakemnya itu apa? Gamelannya yaitu kendang, trompet, dan seterusnya itu harus ada gamelannya. Kalau mau ditabuh dengan variasi yang lain, inovasi yang lain, monggo. Tapi jangan ditambah alatnya. Misalnya alatnya ditambah orgen ya. Itu bukan reog Ponorogo ya, karena definisinya sudah paten. Lalu dadak meraknya ya seperti itu bentuknya. Kemudian waroknya ya punya karakter seperti itu. Cuma kalau mau disesuaikan dengan Gen Z misalnya, dari aspek tampilan, pakaian, tarian, silakan. Jadi tari warok tidak selalu harus begitu. Gitu ya. Misalnya kalau reog ini di Texas di Amerika Serikat sana, mungkin jadi tarian koboi. Jadi waroknya naik kuda, kemudian pakaiannya pakai koboi, tidak masalah. Karena reog itu nanti akan berinteraksi dengan kelokalan. Ya, jenis lokalnya itu akan justru dihidupkan di seni reog Ponorogo. Kalau ini dipahami secara baik, maka di era Gen Z pun, masyarakat Gen Z ini atau generasi Gen Z ini yang akrab dengan teknologi, akrab dengan budaya-budaya luar misalnya, kemudian ingin diimplementasikan tanpa mengurangi tadi, mengurangi pakemnya atau patokan dari reog yang sudah masuk WPTP itu tidak masalah. Justru ini akan semakin menjadi aspek untuk menarik ya siapapun termasuk Gen Z ini untuk mementaskan reog, paling tidak untuk mengapresiasi reog Ponorogo, dan sepertinya tidak akan pernah kering. Jadi semakin dikaji semakin banyak hal yang perlu dilebarkan lagi ya, termasuk saya dulu tidak pernah bayangkan bagaimana reog itu pakai gamelan digital ya. Dan itu ternyata sangat penting hari ini karena tidak mungkin kan Mbak untuk membawa seperangkat gamelan, seperangkat instrumen ke dalam kelas misalnya ya. Cukup dengan gamelan yang dari digitalisasi. Itu misalnya. Berarti potensi untuk dikaji ini tidak akan pernah berhenti, semakin berkembangnya zaman, modifikasi juga semakin berkembang, ini akan selalu ada titik dan juga topik untuk mengaji tentang reog Ponorogo. Jadi teman-teman mahasiswa jangan ragu, yuk coba cari-cari celah gimana kita bisa mengkaji tentang reog Ponorogo, seperti itu. Jadi kalau kita tadi sudah berbicara bagaimana potensinya untuk dikaji oleh mahasiswa, ini di Universitas Muhammadiyah Ponorogo sendiri kan juga ada UKM-nya aja Bapak. Diskusi-diskusi tentang reog saya rasa juga cukup banyak dilaksanakan. Tidak hanya mahasiswa dan juga dosen-dosen pun saya rasa juga sangat banyak untuk tertarik dan juga meneliti tentang reog Ponorogo. Nah, ini saya kira-kira nih Bapak, tadi kan kita berbicara tentang karakternya secara
dari karakter yang jenengan, gaya kepemimpinan yang jenengan. Kalau dari mahasiswa nih Bapak, apa selain dari keindahan dan juga keberanian tadi, apa kira-kira yang bisa membentuk karakter yang bisa diperoleh oleh mahasiswa? Oke, jadi reog ini bisa dikaji dari segala sudut ya Mbak, saya awali itu. Dari kesehatan misalnya, reog ini bisa dikaji lewat kesehatan. Misalnya kesehatan konco reog, kesehatan pembarong misalnya Mbak. Pembarong itu kan tumpuan skillnya itu terletak pada rahang, kemudian otot leher, ya ini terutama dari sekitar otot bahu ya, otot rahang, kemudian gigi sama otot leher. Nah itu bisa dilakukan kajian lebih dalam, melibatkan berbagai aspek. Ya misalnya kalau dari kesehatan, ini bagaimana satu ya Mbak, bagaimana nutrisi yang dibutuhkan oleh pembarong. Ya dari situ, kemudian bagaimana melatih kekuatan otot, otot leher, otot rahang, ya kemudian otot bahu. Ini bisa menopang ketika seorang pembarong itu mementaskan dadak merak. Ya. Teknik, kemudian skill, kemudian kekuatan, lalu nutrisi. Ini kan jadi satu paket bagi konco reog yang namanya pembarong. Nah di angle-angle tari yang lain juga sama. Nanti dari sisi kesehatan ini saya kira bisa sangat masuk ke kajian seni reog Ponorogo, dan itu bisa dilakukan oleh mahasiswa sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Yang dari Fakultas Agama, ya dari 5 prodi itu juga bisa melakukan kajian lebih dalam. Psikologi juga bisa masuk, ya. Jadi dari eksar, dari aspek perekonomian produktifnya atau kreatifnya, dari Fakultas Ekonomi apalagi dari sisi UMKM ya terkait seni reog Ponorogo. Lalu dari Fakultas Teknik, dari teknologinya, misalnya alat batik caploan ya kepala macan itu, karena sekarang ada diberlakukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 ya, itu terkait dengan larangan penggunaan bahan baku reog dari binatang yang dilindungi. Salah satunya adalah macan. Itu tidak boleh digunakan lagi. Dan kecuali kalau diambil dari penangkaran ya Mbak, itu boleh. Tapi kan penangkaran belum ada. Nah itu harus diganti dengan substitusi kulit dari kambing. Nah caranya dibatik sesuai dengan pola struktur kepala macan itu. Ya dibatik itu. Nah bisa manual, bisa pakai teknologi. Nah teman-teman di teknik ini bisa membuat misalnya robot ya untuk membatik kepala macan yang dipola persis dengan kepala macan. Dan ini satu inovasi yang saya kira luar biasa, karena hari ini reog memang mendunia. Dan yang melakukan itu tidak cuma di Indonesia, tetapi juga kayaknya di 8 atau 9 negara yang sudah melakukan atau melestarikan reog ini di negara masing-masing. Di Malaysia itu ada 8 atau berapa, di Belanda, di Amerika, di Korea, ya ini sudah di Jepang termasuk ya, ini sudah ikut melestarikan seni reog Ponorogo. Dan ini saya kira nanti misalnya lewat Yayasan Reog Ponorogo, nanti aspek ini mau digerakkan ya secara struktural dari Ponorogo sampai ke daerah-daerah lain di Nusantara, ibu kota, kabupaten, kota yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di daerah di luar negeri. Dan saya kira mahasiswa ini kreasinya ditunggu, ya hari ini ditunggu untuk misalnya substitusi kulit macan, kemudian substitusi merak ini yang belum berhasil sampai hari ini. Jadi bagaimana merak ini bulu-bulunya kan masih
impor ya dari India, dari Korea, dari Cina, dari India, dari Cina ini masih impor dari sana karena memang kebutuhannya belum ditopang cukup dari Indonesia atau khususnya dari Ponorogo karena butuh peternakan yang masif ya terkait dengan itu. Nah ini saya kira mahasiswa Fakultas Teknik juga sangat ditunggu apresiasi dan inovasinya terhadap pelestarian seni reog Ponorogo. Bidang ilmunya juga kena, kemudian seni reognya juga terlestarikan. Nah termasuk yang di fakultas yang lain, misalnya di Fakultas Hukum, ya Fakultas Hukum itu nanti bisa mengcover dari aspek legalitasnya. Misalnya legalitas ketika kulit macan dan merak hijau yang sudah terlanjur dimiliki, dibuat paket dadak merak, dan itu kan akan disita Mbak kalau tidak ada legalitasnya. Nah sementara yang mengcover itu Yayasan Reog lewat SIM, ya, jadi surat izin yang dikeluarkan oleh kementerian. Ya, kementerian memberikan semacam pemutihan. Dan itu diwujudkan dalam kartu kayak SIM, dan itu usianya 2 tahunan. Setelah 2 tahun nanti harus diperbarui. Satu SIM biayanya 200.000. Nah, ini kan satu hal yang butuh penikapan lebih lanjut karena di Ponorogo saja yang sudah terdaftar menggunakan anggota tubuh binatang yang dilindungi, macan dan merak hijau, itu ada 510 Mbak. Itu yang sudah terdaftar loh ya, yang belum terdaftar saya kira sangat banyak. Dan ini rentan untuk disita oleh pemerintah, kecuali bisa menunjukkan legalitasnya. Nah, teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum bisa bergerak di aspek ini, memberikan pendampingan terhadap seni reog Ponorogo dari sisi unitnya, unit reog atau dadak merak yang masih menggunakan bulu merak hijau dan kulit macan yang memang dilindungi oleh negara. Nah, ini dari Fakultas Hukum. Saya kira dari Fakultas Fisip misalnya, ini juga bisa melakukan inovasi dan kreativitas terkait dengan seni reog Ponorogo ini dari aspek misalnya ilmu komunikasi ya. Kemudian dari ilmu pemerintahan. Ya, ini saya kira bisa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap dunia akademik mahasiswa. Satu sisi dia melestarikan seni reog Ponorogo, satu sisi mereka yang mahasiswa ini bisa memberikan kontribusi keilmuan ya terhadap seni reog Ponorogo karena memang kekurangan kita Mbak Yola, baik pemerintah maupun pelaku seni, para seniman, para budayawan reog itu adalah belum mampu mengkomunikasikan secara efektif terkait dengan ilmu atau pengetahuan tentang reog. Kalau dari sisi pertunjukan, pementasan itu sudah sangat-sangat bagus mereka lakukan, tapi dari sisi reog sebagai pengetahuan ya ini belum tersosialisasi secara baik. Nah, teman-teman FISIP ini saya kira bisa bergerak di aspek itu. Ya, membuat konten, membuat macam-macam dan seterusnya. Jadi begitu ya teman-teman, kita sudah mendapatkan banyak insight terutama untuk teman-teman mahasiswa nih. Kalau memperhatikan dari awal ada banyak topik tentang reog yang bisa dikaji dari berbagai aspek. Jadi silakan bisa coba ayo kita pelajari, kita adakan riset, kita berupaya untuk melestarikan budaya reog Ponorogo seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ini Bapak ya, tadi kan ya kita bisa kaji dari berbagai aspek, dari berbagai bidang. Nah selanjutnya ini apakah dari itu kita bisa dikaitkan, kita bisa integrasikan dengan kurikulum pendidikan Bapak? Baik, ya sangat bisa Mbak. Jadi UMPO itu kan punya branding The Reog University. Keunggulan kita sudah diakui oleh pemerintah
dibuktikan dengan sertifikat keunggulan bulan Juli tahun 2025 sebagai kampus unggul dengan ciri khas atau dengan penciri integrasi bidang ilmu dengan kearifan lokal. Nah, karena itu satu sisi kita sudah membranding UMPO itu dengan kearifan lokal, maka pada satu sisi yang lain ada kewajiban kita untuk mengintegrasikan nilai-nilai itu, kearifan lokal itu ke dalam bidang ilmu. Dan itu menyebar di sekarang ini 28 prodi di UMPO itu bisa mengintegrasikan kearifan lokal ini dalam bidang ilmu dalam penyusunan kurikulumnya. Dan ini kalau yang saya pahami ya, karena saya di FAI, ini di PGMI, lalu di prodi ilmu perpustakaan dan informasi Islam, itu sudah memasukkan aspek ini. Jadi misalnya di mata kuliah sejarah kebudayaan Islam dan kearifan lokal atau dan budaya lokal, dan itu di bagian kurikulumnya secara spesifik itu ada kajian seni reog Ponorogo, baik secara teoritis maupun praktis, ada observasinya dan seterusnya. Lalu di PGMI itu juga ada literasi budaya, ya, ada literasi budaya, kemudian ada pendidikan etika budaya lokal MISD. Nah, itu saya kira syarat dengan muatan-muatan kurikulum lokal atau kearifan lokal ini masuk ke dalam kurikulum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya yakin termasuk di Fakultas Teknik ini sudah mengintegrasikan ini, di Fakultas ISIP, kemudian di Fakultas Hukum dan lainnya. Ya, karena ini memang satu kewajiban ya, satu keniscayaan kita sudah menahbiskan kampus ini sebagai kampus dengan ciri khas integrasi bidang ilmu dan kearifan lokal. Gitu. Jadi mahasiswa ini selain didorong untuk tetap melestarikan budaya reog, tapi juga dituntut, Bapak, diwajibkan untuk juga berpartisipasi dalam upaya pelestarian budaya reog, termasuk juga dituntut untuk belajar tentang budaya reog Ponorogo. UKM tadi belum sempat tersinggung ya, Mbak. UKM. Jadi UKM tadi ini adalah salah satu bentuk dedikasi UMPO untuk ikut mewarisi budaya reog Ponorogo, ya, mewariskan, ya, melestarikan, mengembangkan seni reog Ponorogo. Tahun 2004 kalau saya tidak salah itu mulai berdiri. UKM reog ini kebetulan termasuk saya yang menjadi pendiri, ya, dan di sana ada mahasiswa ekonomi yang namanya Mas Haris Jabrik, ya, itu juga pendiri. Kemudian Pak Edi almarhum, ya, termasuk Pak Roni almarhum, kemudian Pak Heri, itu ya, ini yang memprakarsai berdirinya UKM reog Ponorogo. Waktu itu di awal waktu 4 tahun itu menjuarai festival berturut-turut. Bahkan di tahun keempat itu sebenarnya kita juara 1. Ya, tetapi memang ada rahasia umum untuk Ponorogo waktu itu, ya, tidak boleh juara 1. Karena nanti tidak tertarik yang dari luar. Jadi akhirnya kita juara 2 dengan selisih 0,8 atau berapa itu. Itu ya. Jadi memang secara tidak langsung kemarin kita juga sempat diskusi, Bapak, dengan teman-teman UKM reog Simo Budi Utomo. Kita diskusi dengan ketuanya UKM Simo Budi Utomo. Kita juga diskusi banyak tentang reog Ponorogo dan juga spesifikasinya tentang apa aja sih kegiatan dari UKM itu.